Menyala bangku. Nggak padam kakanda. Menyala bangku. Nggak padam kakanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du, kembali lagi Mamang Bibi Sadayana di program Santri Lawyer. Pada konten hari ini kita akan berbincang-bincang bersama salah satu aktivis muda yang selalu konsisten untuk menyoroti pendidikan hari ini. Jadi tema hari ini adalah optimisme pendidikan Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045. Tapi di konten Santri Lawyer hari ini tema tersebut diberikan tanda tanya. Tentunya apakah kita optimisme atau pesimisme. Di sebelah kiri Mang Sejo sudah ada salah satu pemuda namanya Faujan Ardiansah. Selamat Terima kasih malam. Mas Sejo sudah diundang nih. Oke. Selamat malam Mas Sejo. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Sehat, baik ya. Bugar. Bugar ya. Aktivitas sehari-hari gimana nih? Alhamdulillah lancar, aktivitas dijalani dengan semangat. Dengan semangat. Dengan semangat. Oke, tentunya. boleh tahu dong. Kita nih pengen tahu dulu background dari Bang Faujan nih. Untuk saat ini aktivitas kuliah atau gimana? Sebagai tenaga pendidik atau gimana? Ya, saya sebelumnya kuliah S1 di UIN Banten, Oke. Mas Sejo. Saya ambil pendidikan bahasa Arab. Kebetulan dulu sempat mengabdi di Kementerian Agama. Di Kementerian Agama Provinsi Banten. Lalu saya ambil kuliah S2 Oke. di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sama pendidikan bahasa Arab juga, Linear Mas ya, Sejo. tentang pendidikan ya. Nah, sekarang kebetulan saya sedang lanjut lagi Mas Sejo ini, lagi ngambil program doktoral Masya Allah. di kampus Untirta Serang. Berarti depannya nanti ada gelarnya nih. Amin. Untuk Mohon saat doanya, ini Mas masih Sejo. kandidat doktor. Iya, kira-kira seperti itu Mas Sejo. Oke. Ambil jurusan ilmu pendidikan juga Mas Sejo. Jadi saya konsisten ingin fokus pada wilayah pendidikan. Dan kegiatan sehari-hari saya juga bekerja sebagai tenaga pengajar Tenaga pengajar. di salah satu madrasah yang ada di Jakarta. Wah, luar biasa ini. Gitu kira-kira Mas Sejo. Jadi udah dapat apa? P3K ya. Kira-kira gitu Mas Sejo. Oh, ini banyak sekali orang yang ingin seperti ente Alhamdulillah. begitu, mendapatkan masih muda, pendidikan udah S3 Alhamdulillah. gitu kan. Nah, kemudian kenapa sih memutuskan untuk linear di dunia pendidikan? Saya melihat bahwa banyak di Indonesia ini yang fokusnya pada politik saja. Ya. Makanya banyak kan praktisi politik, pengamat ekonomi, misalnya. Tapi jarang sedikit yang muncul di media yang tingkatnya nasional misalnya. Jarang sekali yang misalnya dia dinobatkan oleh masyarakat atau oleh oleh siapapun sebagai pengamat pendidikan. Misalnya. Nah, hal itu kan yang menjadikan perhatian masyarakat teralihkan tuh pada politik, persoalan politik saja. Nah, sekarang sehingga membuat masyarakat tuh acuh. Yes. Tuh. Karena tadi tidak ada praktisi pendidikan yang fokus bicara tentang pendidikan dan menyuarakan apa yang harus disuarakan gitu soal pendidikan gitu kira-kira. Ini yang menarik nih di periode Kabinet Merah Putih Prabowo ini, jadi menterinya dibagi 3 ya? Ya, kebetulan Iya, itu jadi saya lihat. Menteri Pendidikan Tinggi dan Saintek, Ya. kemudian menengah Dasar dasar, dan menengah. kemudian Menteri Kebudayaan. Kebudayaan dibagi 3. Nah, kemudian kan banyak sekali ya, walaupun kita optimis ya ke depan pendidikan Indonesia ini, tapi untuk saat ini fakta real di lapangan ini tentu harus banyak yang disorot oleh Bung Faujan nih, sahabat aja ya, atau Bang Ya, panggilannya. Iya. Karena Bang Faujan. di luar ini kita juga sebetulnya sudah lama Betul, berteman. Ya. kita lama berteman di Banten ya. Ini saya akan membacakan berita dari Detik Education. P2G sebut ini 12 PR pendidikan buat Prabowo Gibran dan Mendikdasmen. Yang pertama,
ini kejar skor PISA, ini skor literasi, dan ternyata kemarin ini kata siapa, Abdul Mukti ya, bahwa anak SMA dan SMP banyak yang belum paham soal membaca jam analog digital. Bahkan ada juga anak SMP tuh yang belum bisa baca. Nah, melihat fakta real sekarang ini, gimana menurut Bung Fauzan nih? Oke, saya ingin menyoroti tadi dulu yang disampaikan Bang Sejo. Ya. Soal pembagian nomenklatur Iya. tiga kementerian, Tiga kementerian, ini. menurut- Awalnya kan jadi tadinya satu. Dulu sempat ada rencana sudah kan riset dan teknologi sudah dipecah kemarin. Sekarang menjadi 3. Ada pendidikan dasar menengah, pendidikan tinggi dan saintek, satu lagi pendidikan kebudayaan. Tapi memang menurut saya perlu dipecah, Mas Ejo. Oke. Karena permasalahan pendidikan di Indonesia ini kompleks. Banyak permasalahan yang tidak selesai nih, harus diatasi. Makanya memang menurut saya langkah Pak Prabowo ini betul nih memecah. Cuma tinggal nanti orang di dalamnya tuh betul tidak melaksanakan Nah, itu dia. Kalau nomenklatur dipecah saya setuju itu. Karena kompleks. Banyak misalnya masalah soal sistem pendidikan nasional, soal kurikulum yang terus berganti, terus soal nanti ada pemberian makan siang gratis, Iya. bergizi dan lain-lain. Nah, itu banyak persoalannya, maka harus diselesaikan sesuai dengan tadi tingkatannya tadi. Nah, memang kalau digabung itu kompleks. Masalah yang fundamental pada pendidikan Indonesia itu adalah pada birokrasinya yang Pada yang birokrasi guru yang harusnya dia full mengabdi. Nah, itu salah satunya. Anda juga merasakan hal itu atau gimana? Coba Sedikit sehari-hari. banyaknya. Oke. Nah, selain tadi soal administrasi dan lain-lain, banyak juga persoalan yang fundamental. Terus selain tadi administrasi yang ribet, terus soal pembiayaan, misalnya pendanaan yang turun dari pusat ke daerah, terus nomenklatur ini pendidikan, ada pendidikan di bawah naungan Kemenag, Iya. ada pendidikan di bawah naungan Kementerian Pendidikan. Nah, itu kan banyak urusannya gitu. Nah, Banyak urusan. sekarang tadi guru sekarang difokuskan pada administrasi. Ya. Memang betul, apalagi yang ASN misalnya, Ya. harus melaporkan kinerjanya per 3 bulan. Mang Sejo nih, per 3 bulan harus dilaporkan tuh apa saja yang dilakukan, seperti RPP, silabus, dan lain-lain perangkat pembelajaran. Sehingga kita nih di sekolah, di tempat bekerja, ngurusin berkutik persoalan administrasi aja. Tapi cara ngajarnya kita tetap sama. Tetap sama. Oke. Nah, artinya fokus kita ini bukan pada tujuan pendidikan seutuhnya, yaitu membimbing siswa ini mencapai tujuannya. Tapi kita berusaha untuk mencapai tujuan kita sendiri malah. Karena persoalan administrasi tadi. Tapi memang pendidik harus direncanakan, memang harus seperti RPP, silabus dan lain, memang sebagai perencanaan untuk mengajar itu. Tapi jangan sampai itu jadi patokan. Kalau guru RPP-nya kurang bagus atau misalnya guru ini dipadatkan untuk membuat silabus dan RPP, ya kapan untuk meningkatkan kompetensi dalam pembelajarannya gitu. Nah, dengan adanya beban tadi, autokritik ente kira-kira misalkan nih, kalau saya akan bukan orang tenaga pendidik ya, kalau misalkan diambil seperti kacamata perusahaan, dikhususkan misalkan ada yang khusus mengurus administrasi aja, itu gimana tuh kalau misalkan gitu? Biar si guru ini fokus dengan mata pelajaran yang diajarkan ke anak muridnya. Nah, tapi sedikitnya beda mungkin dengan perusahaan, karena guru ini mengambil peran dalam kelas itu sesuai dengan prinsipnya, yaitu membimbing siswa. Membimbing siswa. Nah, dalam membimbing itu kan bukan cuma bagaimana materi itu tersampaikan, bagaimana penyampaian materi, bukan cuma bagaimana penyampaian materi, tapi bagaimana materi itu tersampaikan dengan baik. Nah, tersampaikan dengan baik itu menggunakan media pembelajaran yang baik, terus kurikulum yang baik, misalnya, terus rencana pembelajaran yang baik. Nah, tetap guru ini perlu merumuskan itu, merancang bagaimana dia mau mengajar. Tapi tidak dipatokan harus itu saja yang dilakukan. Misalnya itu sudah ada acuannya di kurikulum misalnya, bagaimana pola pembelajaran di kelas misalnya. Tinggal pengembangan di kelas itu tidak harus dicantumkan dalam
dalam kertas gitu. Itu inisiatif dari guru kan bisa saja setiap pertemuan berganti metode pembelajarannya, media pembelajarannya, tanpa harus ditulis dalam kertas itu. Oh, berarti itu hanya acuan untuk tadi mendata si anak murid perkembangannya sejauh mana gitu ya di situ ya, nilainya berapa. Nah, oke. nah saya kan melihat bahwa misalnya kita sekarang di kurikulum Merdeka yang kemarin kan, saya mengambil kesimpulan bahwa pembelajaran demokratis itu harus dikedepankan. Pendidikan inklusif yang harus dikedepankan. Maka saya bilang cukup itu saja yang dirumuskan oleh guru, dan itu sudah ada di kurikulum. Sisanya bagaimana dia mengajar, bagaimana materinya apa, metode pembelajarannya apa, media pembelajaran apa. Nah itu akan dilakukan dengan sendirinya oleh guru gitu. Tanpa membuat RPP pun atau membuat administrasi pembelajaran pun akan tetap dilakukan, karena kita ini dibentuk sebagai pengabdian, bentuk pengabdian. Sama mungkin Mang Sejo sebagai advokat, kita profesinya sama-sama mengabdi ya gitu. Dan profesi pengabdian ini seharusnya memang derajatnya harus ditinggikan. Memang. Gaji. Nah, sekarang nanti ke pertanyaan selanjutnya adalah ini banyak sekali ya problem guru-guru di Indonesia ya. Salah satu tadi diberatkan dengan beban administrasi, dan yang kedua juga soal kesejahteraan. Dan kampanye Prabowo Gibran kemarin kan disampaikan oleh adiknya Prabowo sendiri tuh, Hasyim, bahwa akan menaikkan gaji 2 juta seluruh Indonesia. Gitu. Dan akan menjanjikan 1 juta guru P3K. Ini gimana nih tanggapannya nih? Saya menanggapi yang terakhir dulu tadi, 1 juta guru. Nah itu sebetulnya program juga sudah dijalankan oleh Pak Jokowi. Dan pelaksanaannya hari ini nih, sekarang sedang dibuka berapa ratus ribu guru, calon guru P3K gitu. Mungkin selanjutnya ditambah di tahun depan mungkin. Dan itu pasti akan tersampaikan 1 juta mungkin. Karena itu sudah berjalan. Nah, kalau yang lain misalnya seperti gaji, kesejahteraan lah. Ini banyak yang miris sekali ternyata, Bro. Tadi di janji politiknya Prabowo melalui adiknya melalui adiknya kan memberikan tambahan penghasilan kepada guru, baik ASN maupun non ASN mungkin. Nah, ini apakah akan kita bertanya nih, konsep pemberian ini untuk siapa gitu? Apakah untuk PNS saja? Apakah untuk guru honorer? Nah, itu pun aja pertanyaan, honorer yang di negeri saja ataukah yang swasta juga? Betul. Kalau di swasta juga bagaimana itu juga ya? Iya, mengalirkan anggarannya gimana? Karena anggaran di Indonesia kan terbatas. Apalagi soal pendidikan. Kita kan di undang-undang kan sudah tercatat 20% untuk pendidikan. Sedangkan sekarang dibagi nih. 2 lah khususnya. 20 bagi 3. Karena satunya kan budaya. Nah, 20 apakah dibagi 3 lagi? Atau 20 ini untuk Kementerian Pendidikan Dasar Menengah saja gitu. Ataukah dibagi tadi? Berarti sama saja gitu. Soal keuangan. Nah, sehingga janji politiknya Prabowo melalui adiknya itu apakah betul dilakukan, Mas Sejo itu? Karena kompleks tuh. Seperti misalnya pemberian BOS misalnya, bantuan operasional sekolah itu. Dulu ada Menteri Pendidikan namanya Nadiem. Muhammad Nuh. Jadi BOS itu kalau saya tidak salah sih awalnya Muhammad Nuh, Menteri Pendidikan Muhammad Nuh. Dan tujuan Muhammad Nuh membuat kebijakan itu adalah menghilangkan nilai-nilai rasialis yang diturunkan oleh Belanda pada sistem pendidikan nasional. Jadi dulu kita tahu pendidikan di Indonesia berpengaruh lah dari penjajahan Belanda. Salah satunya ada sistem rasialis itu. Nah, niatnya Muhammad Nuh ini menghilangkan itu sistem pendidikan yang rasial. Makanya dia samakan tuh. Dari mulai daerah, di kota, di kampung sama tuh, dapat BOS yang sama. Tapi ini tidak terjadi, tidak didukung juga sampai bawah, gitu, sampai daerah. Beberapa daerah malah memperlakukan BOSDA lagi, memang ngasih bantuan, BOSDA misalnya. Dulu janji politiknya, saya sebut nama politisnya boleh. Pak Wahidin Halim mungkin di Banten dulu, Gubernur Banten,
punya program namanya sekolah gratis Ya. melalui Bosda itu. Iya. Akhirnya implementasinya lewat Bosda. Tapi kenyataannya Bosda ini tidak merata. Ternyata malah di negeri itu. Jadi sekolah negeri yang misalnya dapat berapa Iya sih, juta nih. Swasta yang jomplang banget. Iya. Di negeri 1,6 misalnya di SMK. Di swasta malah cuma 15.000 gitu per bulan per anak. Bah jomplang gitu. Apakah itu menunjukkan pendidikan yang rasialis, sistem pendidikan yang rasialis? Saya kira malah di daerah malah mengembalikan lagi pendidikan yang rasialis ini. Di zaman Belanda kan kita lihat bagaimana Soekarno bisa sekolah, Iya. Muhammad Hatta bisa sekolah. Itu kan dibiayai oleh Belanda. Betul. Para pahlawan kita dibiayai oleh Belanda. Tapi apakah mau mereka kerja untuk Belanda? Kenapa Belanda itu mau ngasih pendidikan gratis ke pahlawan kita misalnya? Karena diminta mereka untuk kerja lagi sama Belanda. Tapi akhirnya karena perjuangan mereka, nilai-nilai patriotisme mereka menolak gitu, untuk bisa bekerja dengan Belanda itu. Nah, hari ini apa bedanya konsep pendidikan di Indonesia sekarang hari ini yang sudah merdeka dengan pendidikan yang zaman penjajahan Belanda? Ya. Apakah masih ada rasialis itu? Nah itu yang tadi saya sebutkan ya, salah satu contohnya Bang Sejo. Jadi kan lucu kita ya, merdeka, makanya tadi merdeka belajar. Ternyata Gurunya aja nggak merdeka. kitanya saja sebagai guru tidak merdeka gitu. Baik finansial, baik kebebasan berpendapat. Ada beberapa kasus lah yang Bukan hanya menentang kita. dibebankan soal administrasi Ya. dan juga Ya, itu kesejahteraan, salah satu kecilnya ternyata lah. nanti juga di segmen selanjutnya ini semakin menarik pembincangan kita Ya, hari asik ini. gitu ya. Jadi saya juga terbawa. Ternyata ada di mana namanya, di Riau sana ya, kalau nggak salah Guru Supriyani itu ya. Itu miris. Jadi dia guru honorer dan gajinya juga 300.000. Dan sekarang dia dihadapi dengan persoalan hukum, diduga memukuli anak polisi. Ya Allah. Oke, kita akan bahas di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana.